Oke, kembali lagi bersama saya di Studi with Afif. Kali ini kita belajar ya mengenai lab praktikum menggunakan GNS3 dengan studi kasus kali ini dengan routing yang kita set yaitu routing biasa, yaitu pakai routing bawaan dari mikrotiknya sendiri atau routing statik. Nah, di sini yang di video selanjutnya di video sebelumnya kita udah mengenal tentang network simulator atau network simulation atau simulasi jaringan ya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita udah belajar mengenai banyak hal ya. Nah, di dua video sebelumnya juga kita udah mengenal dengan jenis routing OSPF BGP, yaitu salah satu routing atau dua jenis ya, routing dynamic. Nah, kita akan mengetahui bagaimana cara kerja di routing statik pada mikrotik. Sebenarnya cukup simple untuk konfigurasi pada routing statik kali ini. Sebelum itu kita siapkan juga ya 3 buah router mikrotik yang kita udah import di sini, dimana sebelumnya kita udah saya udah kasih cara untuk mengimportnya menggunakan edit preference ya. Nah, di sini kita sedikit mengulas untuk GNS3. Kenapa memilih lab praktikum menggunakan GNS3? Karena di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing satu sama lain dari Cisco Packet Tracer. Di sini plusnya dari si GNS3, dia terintegrasi dalam virtual mesin dengan VPCS atau virtual PC simulator, dan ini Dynamics dan EOS. Di sini kita bisa menggunakan namanya router Cisco dengan image-nya Cisco pada website resminya GNS3 kalau mau download. Nah, di sini juga terintegrasi QEMU-VM. Nah, ini yang kita udah import mikrotiknya ya menggunakan CHR image, dan kita bisa import virtual machine template yang udah kita, misal kalau kita udah install virtual box Debian 10 di sini, kita bisa import Debian 10 di GNS3 menggunakan ini VM template virtual box maupun VMware kalau yang buat aplikasi VMware. Dan yang plusnya lagi, dia terintegrasi dengan Docker. Nah, ini salah satu teknologi virtualisasi berbasis kontainer ya, yang terbaru. Itu plusnya dari GNS3. Dan untuk mengenal about ya atau tentang GNS3, saya pakai yang versi terbaru ini. Mungkin ada yang versi terbaru lagi. Nah, tanpa berlama-lama kita buka dulu ISP nya. Kita masuk ke ISP seperti biasa. Oke, kita set dulu. Kita lihat interface nya. Kita lihat IP address print. Oke, kita set dulu identity, set name nya ISP. Ini untuk kasih identitas saja sih. Hal pertama kali kita beri IP address pada tiap-tiap interface nya. Nah, IP address address 10.1/30, interface nya ether 1, dan kita tambah untuk ether yang terarah pada RND 20.1/30 ether 2. Nah, di sini kita lihat IP address print. Kita cuma set 2 buah interface ya pada ISP. Nah, di sini kita set pada HG. Jadi ceritanya ini 2 buah router dengan satu LAN ini bisa
berkomunikasi ke LAN satunya. Nah, untuk hal nyatanya atau pada dunia nyatanya kita melewati ISP ya, atau Internet Service Provider untuk terhubung ke router lainnya. Nah, di sini kita perlu set namanya routing. Makanya ini perlu kita pelajari. Password 0. Oke. Kita set sistem identity-nya, set name haki. Di sini kita kasih IP address pada tiap interface-nya, jangan lupa. .10/30 interface ether 1, sedangkan interface interface 2 kita kasih 1.1 tapi slash-nya 27. Oke, kita lihat IP address print. Oke, interface sudah, ini udah. Terus kita set pada VPCS atau virtual PC simulator ya, virtual PC simulator. Kita set IP nya, kita setnya seperti ini. Oke, IP kita kasih 1.10/27 dengan gateway nya 1.1. Kita coba ping ke gateway. Nah, berarti konfigurasi yang kita pada tiap interface-nya udah terhubung. Untuk haki juga, kalau kita mau lihat, kita coba ping ke gateway-nya si ISP menuju ke haki. Nah, ini terhubung. Sedangkan untuk RND kita konfigurasi juga sama seperti haki. Admin passwordnya kosong ya, by default kayak gitu. IP address kita sistem identity dulu, set name nya RND. Kita bisa lihat IP address, add address, kita tambahkan untuk yang mengarah ke ISP 20.2/30 interface nya ether 1, dan kita kasih untuk yang mengarah klien 2.1/27 ether 2. IP address print kita bisa ping ke ISP nya. Oke, namun kita tidak bisa ping ke gateway yang mengarah ISP mengarah ke haki 10.1 ya, maupun kita ping ke hakinya sendiri. Ini disebabkan karena kita harus mengkonfigurasi yang namanya routing static. Nah, routing ya, sebenarnya routing, cuma saya anggap routing static karena routing yang kita gunakan ya di set secara statik. Nah, di sini juga di kliennya kita konfigurasi juga seperti di PC 1 juga. Kita setnya 192.168.22.10 slash-nya 27, gateway-nya 2.1. Oke, kita ping ke gateway. Sama halnya seperti VPCS ini, dimana kita bisa ngeping ke gateway, terus kita coba pingnya ke
Ether satunya RND kan. Kalau gateway Ether 2 nya RND, kalau Ether satunya kita coba 20.2 itu bisa. Tapi kalau untuk gateway-nya yang Ether 2 nya ISP kita coba. Nah dari sini tidak bisa sampai ke apalagi ke interface-nya ISP yang mengarah ke Haki. Kita coba ya 10.1. Nah ini disebabkan ya itu kita harus konfigurasi routing. Pertama-tama kita buka pada Haki dulu, kita set konfigurasinya dengan cara IP. Kita lihat dulu IP root print. Nah by default ini udah ada root yang udah terhubung secara otomatis kalau kita men-set IP address-nya. By default ini ya gateway-nya dengan port. Nah ini kita gateway-nya menggunakan IP address gateway pada ISP tersebut. Jadi caranya IP root add gateway. Nah ini maksudnya IP root add gateway dengan IP gateway-nya yang mengarah ke ISP ya, dimana 10.1 itu gini konsepnya. Apapun kita menuju kemanapun portnya, entah itu ini portnya ada lagi di sini, terus ada lagi di sini, tapi dia melewati gateway-nya ISP yang IP-nya ini, IP gateway-nya ISP yang daerahnya si Haki. Nah konsep routing statik itu kayak gitu maupun routing dinamik. Jadi kita enter, kita lihat IP root print. Oke, kita coba ping ke RND 20.2. Oke, bentar. Ini tidak bisa disebabkan karena si RND pun harus di set routing statiknya sama persis sama Haki. Nah kita set juga seperti apa yang dikonfigurasi sama Haki. Jadi IP root add gateway salah. Oh ya benar 20 titik di sini 20.1 ya. Oke. Nah jadi destinationnya itu entah destinationnya dimanapun, misal interface-nya ISP ada banyak ya. Kalau RND mau komunikasi sama yang lain, komunikasi sama interface ISP yang lainnya, tapi gateway-nya atau jalurnya dia menggunakan jalur dimana dia terhubung ISP, interface-nya ISP Ether 2 nya ini. Nah kayak gitu konsepnya. Oke, kita close. Kita bisa uji koneksi atau ping ya. Nah kita ping dulu pada si interface-nya ini, interface ISP ke RND berarti 20.1. Nah otomatis konfigurasi yang kita buat berjalan dengan baik. Apalagi kita ping ke RND, nah semakin bisa. Dan juga kita bisa melakukan uji koneksinya antar LAN, dimana IP-nya si PC2 2.10 ya, berarti 2.10. Nah ini kok masih belum bisa karena kita harus ping ke 20.1 dulu. Ini belum bisa juga. Oh ya, mungkin ya.
kita perlu set yang namanya IP root lagi sih. Nah ini cuma antar router ya, untuk antar kliennya masih belum bisa. Ini disebabkan bentar. Oh ya, ditambahi juga mungkin ya. Jadi gateway-nya si ini berarti 1.1 ya. Coba ini juga tambahin untuk RND. .1 kita coba. Gateway-nya bisa untuk yang satu nah ini yang belum bisa, mentok pada haki, mentok pada routernya sendiri, belum ke sini. Oh iya mungkin ini berarti gak ada kaitannya sama gateway ini. IP root rule add di sini kita bisa set antar routernya dulu ya teman-teman. Untuk kasus yang selanjutnya kita nantikan untuk bagian sisi kliennya dulu di video berbeda ya mungkin. Oke, sekian dari saya, dan ini udah bisa set ya routing statiknya. Oke, semoga bermanfaat dan